Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spilian, Welcome to Podcast Today in Islamic Village School. Bersama saya Iwan Fadilah dan saya Ratu Raisyadha. Nah, gimana nih kabarnya para penonton semua di rumah? Semoga sehat selalu ya, karena akhir-akhir ini cuaca lagi nggak nentu banget bang. Iya betul sekali. Nah, saya juga akhir-akhir ini lagi lumayan bindeng nih. Nah, kalau Bang Iwan sendiri gimana kabarnya pada Alhamdulillah baik, tapi sekarang emang lagi sedikit lagi sariawan sih. Tapi nih Ra, kita bakal bawain tema yang bikin para penonton podcast nih mungkin bisa penasaran gitu. Iya, benar. Nah, pada kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang implementasi pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum ciri khas sekolah Islamic Village. Nah, kayak kita kalau misalkan lagi apel pagi atau ada acara gitu, pasti digadang-gadangkan kurikulum ciri khas sekolah Islamic Village. Nah, betul, ada di brosur juga ya Ra. Sebelumnya sebenarnya apa sih kurikulum ciri khas dari Islamic Village sendiri itu? Kali ini juga kita bakal menggali bersama dengan narasumber yang pastinya berpengaruh juga nih di Isfil yang emang tahu gimana pakarnya tentang kurikulum Islamic Village sendiri nih Ra. Mungkin langsung aja kali ya. Iya. Bersama kita sambut Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah diundang ke sini ya. Iya, terima Gimana kasih sudah nih? meluangkan waktunya untuk Sama-sama. menjadi narasumber pada podcast kali ini, Pak. Baik. Gimana nih? Mau nanya-nanya atau gimana nih kira-kira nih? Aduh. Kita perkenalin dulu kali ya background Iya, kita betul, Bapak Pak. Agus. Oke. Bapak Agus ini salah satu guru yang sudah menjabat selama berapa tahun, Pak? Saya dari tahun 2001. Udah beberapa lama ya, Bang. Iya. Udah lama. Dan kebetulan juga alumni dari sekolahan SMA Islamic Village dulunya. Oh, iya. Kemudian pernah jadi kepala sekolah di Islamic Village, SMP, SD. Pernah juga di sekolah Citra Islami. Dan aktivitas di Islamic di lingkungan masyarakat Islamic juga dipercaya hari ini untuk mengelola masjidnya gitu kan. Jadi marbot Bapak sekarang. Oh, banyak banget pengalamannya ya, Bang. Iya. Ya gimana nih? Kita mau bicara tentang amal ciri khas katanya ya? Iya betul Pak. Apa kira-kira yang mau Bapak Mungkin sampaikan, perlu langsung Bapak sampaikan aja jawabnya? ya, Kak. Dengan pengalaman Bapak di Islamic Village yang cukup lama dan mungkin dengan pengetahuan Bapak di Islamic Village ini sudah Bapak tahu lah sejarah tentang Islamic Village nih. Apa yang menjadi ciri khas dari implementasi pendidikan agama Islam di sekolah Islamic Village ini Pak yang mungkin berbeda nih dari sekolah-sekolah Islam lainnya Pak? Ya, sejak awal sekolah Islamic Village secara umum dulu waktu tahun 90-an mungkin di Kabupaten Tangerang itu, bahkan mungkin di Banten, sekolah yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah baru Islamik. Jadi pelopor ya, iya bisa dulu dibilang menjadi pelopor sholat zuhur di sekolah Islamic pelopor. Village. Dan kita baru pulang setelah sholat zuhur, rupanya diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Nah kemudian kita lah mengembangkan ciri khas itu bagaimana supaya tetap menjadi ciri tersendiri bagi sekolah Islamic Village. Maka kita buat program-program yang pendekatan kepada kegiatan-kegiatan keislaman seperti ada sholat duha, kemudian hafiz Quran, kemudian hafalan surat-surat pilihan, kemudian hafalan Asmaul Husna untuk pelajarnya, juga kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk pelajarnya, kegiatan muhadharah nih yang sangat menarik bagi pelajar-pelajar sekalian yang pelajar-pelajar Islam Village yang menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang percaya diri ketika mereka lulus dari sekolah Islamic Village. Dengan mereka tampil di depan umum melakukan ceramah atau muhadharah, kita sebutnya di sini, mereka itu menjadi percaya diri ketika di luar. Ini salah satu ciri khas yang kita kembangkan di Islamic Village. Jadi kita tidak cukup puas dengan dulu hanya sholat duhur saja, karena memang sudah banyak sekolah-sekolah yang lain semacam itu. Kita kembangkan lebih banyak lagi kegiatan sehingga itu menjadi bekal buat anak-anak supaya mereka semakin memiliki pemahaman, pengetahuan dan pengamalan agama Islam yang lebih baik. Kurang lebih seperti jadi itu. dipupuk sejak sekarang gitu ya, Bapak Betul Agus. sekali. Nah, keren banget nih di sini, menarik banget karena saya lihat poinnya menggabungkan antara apa ya? Melatih kemampuan berbicara tapi dengan menggabungkan nilai-nilai Islam juga di situ. Betul, dan apalagi sekarang Islamic Village juga sudah menanggung kurikulum merdeka yang pasti kita juga gak ketinggalan jauh sama sekolah-sekolah lain.
Nah, kita di sini beberapa sekolah juga menjadi seperti di SMK. Kebetulan saya di SMK itu menjadi pusat keunggulan. Jadi beberapa guru telah mendapatkan pembekalan bagaimana untuk melaksanakan kurikulum nasional secara baik, dan kita juga ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pilot project pengembangan beberapa jurusan, sehingga itu menjadi branding yang bagus untuk Islamic Village. Contohnya barangkali ini nih kegiatan kalian ya. Oke, itu barangkali ya. Bagus banget ya Ra, tentang Islamic Village ini, apalagi dengan penerapan yang ada, dengan kayak kita mengikuti kemajuan, dan kita juga termasuk sekolah yang bisa dibilang unggul dalam segi digitalnya, kayak medianya. Podcast ini termasuk ya Salah satu contohnya ya kan. kali. Dan mungkin lanjut kali Ra, biar kita tahu lebih dalam nih tentang Islamic Village tuh. Nah, sebenarnya Pak, gimana sih kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah Islamic Village ini disusun agar sesuai dengan visi misi dari sekolah ini sendiri? Ya, betul sekali. Jadi almarhum Abah Yunan Helmi Nasution sebagai pendiri sekolah ini memberikan guidance besar atau garis besar dari implementasi kurikulum itu dengan membuat yang disebut dengan trilogi Islamik. Jadi ada orientasi Islam, disiplin tinggi, dan akhlak mulia. Mungkin bisa dijelaskan Pak masing-masing dari inti-inti tersebut. Betul sekali. Jadi orientasi Islam bagaimana pelajar, guru, seluruh karyawan itu dalam kesehariannya itu orientasinya Islam. Jadi kita melaksanakan pengamalan agama Islam itu dengan baik di Islamik. Kita tahu di sini ada panti asuhan, ya. Kemudian ada panti werda, ada rumah sakit. Bahkan kita juga menerima siswa-siswa repatriasi ya. Teman-teman kita yang dari luar Indonesia, dari Malaysia juga belajar di sini. Dari sini semacam kultur Bhinneka Tunggal Ika di sini. Dan itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadi itu bagian yang mungkin miniatur kehidupan sosial di masyarakat luar sana ya seperti ini. Sehingga bahasa bully dibully, alhamdulillah kita tidak menemukan di sekolah Islamic Village, walaupun kita lihat di lapangan ketika kita upacara ada anak yang mungkin punya ras yang berbeda dengan kita, anak-anak dari Indonesia Timur itu kan, yang mungkin dari warna kulitnya berbeda, tapi mereka asik bersahabat berteman dengan kita, berbaur dengan baik itu kan. Itu bagian daripada visi bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak membedakan. Di sini tidak mengangkat salah satu mazhab tertentu Islamic Village itu. Jadi silahkan semuanya datang kemari. Inilah Islamic Village yang ingin mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat, yang menampung seluruh pemikiran-pemikiran, sehingga dari sini tidak ada yang merasa lebih baik sehingga merasa lebih benar, tidak. Itulah Islamic Village. Ini menjadi pesan yang besar yang terus kita ingat dari pendiri Yayasan Islamic Village Abah Yunan Helmi Nasution, bahwa kurikulum Islamic Village itu kurikulum yang mengakomodatif, menjadi kurikulum akomodatif ya, mengakomodasi semua golongan masyarakat, tidak membedakan antara si kaya dan miskin. Mungkin kalau kamu lihat di luar sana ada anak-anak yatim, barangkali uang jajannya pun tidak ada, tapi ada juga yang orang tuanya high class, mobilnya mewah gitu kan, tapi ada di sini gitu kan. Ini luar biasa. Saya merasakan rona yang semacam itu, suasana semacam ini hanya ada di Islamic Village. Barangkali kalau sekolah-sekolah lain kadang-kadang ada kelompok yang borju saja, orang-orang high class itu kan, atau orang-orang yang berada di kelompok bawah saja gitu kan. Itu salah satu implementasi visi misi Islamic Village yang kita terapkan di Islamic Village. Sangat menunjukkan kalau misalkan lingkungan sekolah Islamic Village itu lingkungan yang inklusif, benar. Betul, dan juga toleransi terhadap sesama juga. Nah, dari perjalanan Islamic Village, dari penerapan-penerapan yang ada, mungkin pasti kan ada tantangan nih Pak. Apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum pendidikan agama Islam yang sesuai dengan karakteristik sekolah Islamic Village ini Pak? Iya, betul sekali. Kita di Islamic Village mengupayakan bahwa prinsip dari ajaran Islam itu kan ada 5.
Islamu dini, Islam adalah agamaku, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad dini, Muhammad nabi, Muhammad adalah nabiku, kemudian Al-Quran imami, Al-Quran adalah imam kita, dan muslimin muslimat ikhwani. Jadi 5 prinsip ini yang kita bangun di Islamic Village. Tentu ketika kita melihat tantangan, kita akan menemukan ketika kita Islamu dini, Islam adalah agama kita. Nah, dalam berislam itu memang selalu ada tantangan. Di Islamik betul kita didik anak-anak dengan berbagai penguatan-penguatan keimanan, pemahaman tentang dinul Islam itu sendiri, agama Islam, maupun keilmuan-keilmuan tentang agama. Tetapi di luar sana tentu kita harus juga mengajak orang tua bagaimana mendidik anak ini di rumah sana, tentang bagaimana pola adab makan, pola adab berbicara, itu di rumah harus juga diterapkan. Ini juga tantangan juga itu kan. Belum lagi pergaulan ya. Kita di kota metropolitan itu kan. Kita di sini kita itu di tengah kota metropolitan, ketika anak kita keluar, tempat-tempat hiburan luar biasa banyak. Itu juga tantangan tersendiri bagi kita. Di satu sisi di sekolah kita sudah kita arahkan, ketika di luar mereka bisa saja mereka mengakses itu, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat tongkrongan yang itu memang menjadi menjadi kesenangan anak-anak muda, anak pelajar sekarang itu kan. Seperti kalian juga kan pasti kan. Nongkrong, kumpul, circlean dengan teman-teman, asik kita kadang sampai lupa waktu. Yang tidak kalah lebih besar berat lagi tantangan kita lah sosial media. Sosial media itu mungkin bukan hanya Islamik, tapi menjadi tantangan secara nasional dunia pendidikan kita. Jadi kita punya gadget atau handphone itu menjadi tantangan sekaligus peluang. Maka kita mengharap bahwa gadget untuk pelajar kita adalah sebagai peluang untuk melakukan literasi digital dengan menggunakan alat komunikasi handphone itu untuk alat belajar gitu kan. Maka untuk antisipasi itu, sekolah itu contoh sederhananya ya, kalau ketika sholat ke masjid, handphone dikumpulin gitu kan, ke kepala sekolah gitu kan, supaya ketika beribadah fokus ibadah gitu kan. Itu tantangan tersendiri, tidak semua anak-anak kadang-kadang mengumpulkan gitu kan. Atau ketika belajar sekali waktu karena butuh literasi digital, mereka harus cari di internet itu. Yang nyari di internet sekian menit, tapi selebihnya mereka bisa menggunakan untuk kegiatan main game dan sebagainya. Itu juga tantangan. Jadi harus kita terus lakukan preventif menghadapi tantangan digital ini, terutama sosial media, supaya anak-anak tidak larut dalam kegiatan bersosial media di saat mereka berada di sekolah, apalagi pada saat mereka beribadah. Itu tantangan. Kalau barusan kan terkait dengan literasi digital, Pak. Nah, kalau kembali ke poin yang awal tentang bagaimana lingkungan Islamic Village ini menjaga supaya anak-anak tetap kooperatif gitu loh, di luar berdasarkan pengajaran dari orang tua dan di luar lingkungan Islamic Village. Nah, bagaimana tindakan preventif dari Islamic Village untuk menjaga supaya tetap dalam kontrol gitu loh, tetap dalam awasan anak-anak? Ya, betul sekali. Salah satu preventif yang kita lakukan tadi, mengumpulkan handphone dalam waktu-waktu tertentu. Seperti hari ini kegiatan masjid ya, saya dengar tadi ada kegiatan masjid, anak-anak handphonenya dikumpulkan. Itu salah satu pencegahan. Kemudian kita juga ada seminar-seminar bagaimana kita bersosial media yang sehat gitu kan, supaya anak-anak itu paham. Karena anak-anak itu kadang-kadang tidak paham bahkan bahwa ada yang disebut dengan algoritma ya sosial media. Jadi mereka harus berhati-hati dalam bersosial media, baik mengupload maupun ngedownload itu kan. Kemudian berteman, kemudian memasuk situs-situs tertentu. Ini kan juga harus kita pahamkan kepada anak didik kita. Kita lakukan itu semua untuk melakukan pencegahan, jangan sampai anak itu menyalahgunakan media, sosial media itu digital yang tadi kita sebutkan. Itu upaya-upaya yang kita lakukan pencegahan atau preventifnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya gimana sih Pak pendekatan atau cara-cara yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam kurikulum umum di sekolah Islamic Village?
Betul sekali. Mungkin di awal tadi saya sampaikan, jadi mengintegrasikan eh, pengajaran Islam ke dalam kurikulum. Anak-anak secara tidak langsung melihat yang ada di Islam, ada ibadah berjamaah, ada baca Al-Quran, ada hafalan. Itu bagian dari bentuk mengintegrasikan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat ada anak-anak yatim kita di sini. Mereka melihat ada panti wirda di sini, nenek-nenek yang jompo yang kita rawat, mereka melihat. Kita ada rumah sakit, kita ada teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia Timur yang datang kemari belajar bersama-sama dengan kita. Sungguh ini menjadi poin yang sangat baik bagi pelajar Islami, mampu menahan diri tidak ngebully itu kan. Kalau sekolah-sekolah lain ada anak yang warna kulitnya hitam bahkan mendekati warna biru, kadang-kadang murid kita itu di sini asik aja mereka berteman dengan mereka gitu kan. Bahkan saya lihat di unit yang lain itu di SMA itu ada anak yang dari Indonesia Timur jadi ketua kelas, tiap hari pegang absen. Yang bercanda sama temannya asik begitu. Ini menjadi hal yang bagus gitu kan. Jadi benar-benar toleransi dan kebinekaan ada di Islamic Village. Dan ini sebenarnya dari Islam diajarkan, ada Islam itu rahmatan lil alamin. Maka benar apabila kemudian Islamic Village itu tempat yang paling tepat untuk memupuk ataupun menumbuh kembangkan rasa toleransi, untuk menumbuhkan rasa empati, untuk menumbuh kembangkan rasa sosial dari pelajar-pelajar. Kan mereka melihat secara langsung kehidupan real yang mereka akan temui nanti ketika mereka keluar dari Islamic Village. Berbeda kalau mereka disekolahkan di sekolah elit, mentang-mentang banyak sekolah elit, yang mereka akan berteman dengan anak borju saja gitu kan. Di sini enggak. Di sini ada kelas IB, ada kelas IIS itu kan, ada kelas nasional, kelas internasional. Ketika sholat zuhur mereka bersama-sama. Ketika mereka ada event akhir tahun, expo ya, itu mereka tampil di satu panggung yang sama gitu kan. Ini bagian-bagian yang cara kami Islamic Village mengelaborasikan perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang baik gitu kan. Itu luar biasa seperti itu. Kami melihat itu menjadi pembeda sekolah Islamic Village dari sekolah-sekolah yang lain. Apalagi kami dari masjid juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Kita punya Islamic Village kompleks Islamic Village juga Villa Ilhami. Itu bagian satu kesatuan dari yayasan yang beberapa kali mereka mengadakan kegiatan yang melibatkan anak sekolah juga itu kan. Ini juga menjadi surplus lagi bahwa anak langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar gitu kan. Nah, ini tidak ditemukan di sekolah-sekolah lain. Jadi beruntung kalian bisa sekolah di Islamic sesungguhnya ya. Mungkin juga yang lain kalau mau melihat Islamic silakan datang. Di sini Islamic kulturnya luar biasa, menjadi miniatur sebuah kehidupan real yang dirasakan oleh pelajar kita. Jadi anak itu tidak di sekolah lain hanya tahu kondisi sekolah yang hanya lingkungan anak sekolah, guru. Kita enggak. Kita lihat ada nenek-nenek kita, jompo kita, ada masyarakat yang terlibat di lingkungan sekolah Islamic Village itu barangkali. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak tadi sempat highlight tentang toleransi yang ada di Islamic Village, tentang kayak kita ada IB yang nasional dan SMK, dan kita juga ada siswa-siswi yang kayak dari bagian timur dan juga ada Medan, Palembang sebagainya. Bagaimana bisa terjadinya hal tersebut dan toleransi siswa-siswinya? Penerapan apa nih yang diterapkan Islamic Village sehingga siswa-siswinya dapat bisa bertoleransi? Kan di luar sekolah sana mungkin banyak isu-isu yang bisa dibilang kalau bully dan mungkin kayak diskriminasi dan lain-lain. Nah, di Islam sendiri kan kita bisa dibilang berbau dengan segala macamnya ya. Ya, betul sekali. Mungkin ini sudah culture yang terbentuk dengan sendirinya ya. Saya salut dengan pendiri Yayasan Islamic Village ini, Abah Yunan Helmi Nasution. Sejak beliau mendirikan lembaga pendidikan Islamic Village ini, selalu mengakomodasi anak-anak dari luar Jabodetabek. Jadi orang sudah membawa mental akan ketemu dengan orang yang berbeda gitu kan. Orang tua sudah
tahu bahwa di Islamik itu akan begini udah tahu, jadi udah tahu semacam itu. Jadi mental itu sudah dibawa dari rumah oleh anak-anak maupun orang tua bahwa di Islamic feeling nanti akan ketemu ini modelnya gitu kan. Mereka sudah siap gitu kan. Sudah terbentuk. Mungkin bagi sebagian anak yang mungkin tadinya belum tahu tentang Islamic feeling, ketika mendengar temannya berbicara dengan logat Melayu dari Malaysia yang aneh itu, kok aneh sih gitu kan. Mungkin kalau sekolahnya akan ngebully, tapi yang lain pada asik dengan menikmati itu biasa saja gitu kan. Nggak ada beda, betul kan itu kan ya? Terasanya nggak ada beda. Anak-anak dari Indonesia Timur ngomongnya agak seperti bagaimana, mungkin kadang masih malu bicara karena mungkin belum banyak tata bahasa yang mereka miliki, belum banyak gitu kan, baru adaptasi kan. Kita santai aja gitu kan. Jadi ini sebenarnya historis yang panjang, perjalanan yang panjang yang tidak mudah kita bentuk. Di samping itu setiap saat kita ingatkan bahwa kita adalah manusia, itu tidak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaannya. Kan kita tahu kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kan begitu kan. Meskipun dia hitam legam, tapi kalau ibadahnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali juga menjadi rasa yang dimiliki oleh seluruh pelajar Islam. Itu barangkali ya. Kemungkinan seperti itu. Saya yakin seperti itu. Nah, dari hasil proses yang dulu Islamic Village sendiri, dari penerapan-penerapan yang ada nih Pak, bagaimana hasil atau dampak saat ini yang terlihat pada siswa-siswi setelah mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama Islam yang memiliki ciri khas Islamic Village ya Pak? Hasil dari semuanya Pak. Oh iya, saya melihatnya yang tengah maupun yang atas ya. Kalau yang tengah misalkan dari adik-adik kita dari SD ke SMP, SMA, kuliah itu kan. Ini yang saya mulai dari yang atas dulu. Kalau yang kuliah itu sering sekali kita mendengar ya, alumni SMA maupun SMK Islamic Village, ketika mereka itu di perguruan tinggi ataupun di dunia kerja, mereka itu jauh lebih siap adaptasi dengan lingkungan mereka. Karena mereka sudah terbiasa dengan berbagai berbagai sikap, pola tingkah laku masyarakat ada di Islami ketika di dunia kerja atau di dunia kampus. Kemudian kepercayaan diri mereka ketika di kampus itu mereka menjadi pengurus mahasiswa gitu kan, aktif di organisasi gitu kan. Karena di sekolahan sudah terbiasa semacam itu. Bagaimana tidak, setiap pagi kalau di beberapa unit sekolah itu anak-anak OSIS sudah menyibukkan mempersiapkan untuk melaksanakan sholat duha gitu kan. Itu kan tanggung jawab itu kan. Ada ketika sholat zuhur, anak-anak kita itu muhadoroh tampil gitu kan. Kemudian ada anak-anak kita juga memimpin zikir, ada imamnya, pak gurunya, yang zikir anak muridnya. Dan ini menjadi bagian penting untuk membekali anak-anak ketika mereka lulus dari sini. Jadi mereka ketika keluar mereka percaya diri. Apalagi sering disampaikan oleh para guru itu, jadilah anak yang tidak ada delay waktu. Tidak ada delay waktu sama sekali. Misalkan mereka ada satu anak itu sampai ikut kegiatan, banyak kegiatan, ikut ekskul ini, ikut ekskul juga, pengurus OSIS seperti itu kan. Sampai tidak ada waktu ruang gitu kan. Nah itu kan sesungguhnya membekali diri dia untuk menjadi orang yang survive nanti ketika di luar itu kan. Kemudian untuk anak-anak yang dari dalam kemudian masuk ke SMA misalkan begitu, itu juga kelihatan sekali bedanya. Kadang-kadang mereka juga agak mengeluh ketika harus ke sekolah keluar dari Islamik, misalnya dari SMP Islamik ke sekolah ke SMA, sekolah di luar itu kan. Mereka merasakan iklim yang berbeda yang dia tidak temukan di Islamik. Apa itu contohnya? Kedekatan mereka dengan guru. Kalau di Islamik kan kedekatan sama guru itu luar biasa. Tapi kalau sekolah luar bisa jadi berbeda. Kemudian keasikan suasana sekolah itu berbeda. Kalau di Islamik kan asik anak-anaknya, guru-gurunya seperti itu. Mereka tidak merasakan ini. Ketika di luar bagaimana mereka kemudian akan berkata bahwa dia harus berjuang bagaimana adaptasi lingkungan baru. Akhirnya dia muncul sebagai ketua OSIS, sebagai pengurus OSIS, sebagai ketua kelas, kan dilihat oleh gurunya dia punya kompetensi yang lebih dibandingkan siswa-siswa yang lain gitu kan. Itu lulusan SMP Islam, saya sering mendengar semacam itu.
Kemudian kalau di Islamic Village juga kita lihat alumni SMP Islamik masuk ke SMA Islamik atau SMK Islamik berbaur nanti sama anak-anak luar. Ini kelihatan berbedanya nih, dari kemampuan agamanya, dari kemampuan kemandiriannya, tanggung jawabnya berbeda gitu kan. Ya itu tadi, karena kita sudah bekali jauh-jauh hari mereka tentang kegiatan mereka dalam pembelajaran agama itu sudah semaksimal mungkin kita berikan kepada mereka. Apalagi satu lagi yang sekarang sedang in ya, Islamic Village itu dalam rangka mengembangkan ciri khas yang lebih berciri lagi itu dengan pengajaran Al-Quran metode Umi. Nah ini satu yang baru nih, teman-teman semuanya harus tahu metode Umi. Semua guru sekarang wajib punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada siswa dengan metode Umi. Jadi guru dilakukan training terlebih dahulu, pembelajaran sampai 1 minggu diajarkan oleh lembaga penyelenggara metode Umi bagaimana mengajar dengan metode Umi itu kan. Kemudian setelah itu guru dites baru mendapatkan sertifikat layak atau tidak mengajar metode Umi. Kalaupun layak, ngajar di jilid berapa seperti itu. Kemudian setelah itu ada supervisi setelah belajar mengajar selama 3 bulan. Nanti pihak penyelenggara metode Umi atau lembaga Umi itu datang kemari mensupervisi guru yang sedang mengajar. Dan alhamdulillah ini sangat diminati oleh orang tua. Banyak orang tua yang memberikan respon positif dan sangat positif ketika anaknya di TK, di SD itu di rumah itu membaca Al-Quran bergumam dengan lagam Umi. Lagam Umi kan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau anak kecil itu enak banget didengar itu kan. Dan seterusnya. Jadi ini menjadi ciri tersendiri juga saat ini yang ada di Islamik, sehingga ada orang tua yang sudah bahasanya ngetek untuk bisa masuk lanjutin ke SMP Islamic Village, karena SD tadi Islamic Village pengen supaya belajar Al-Qur'annya tidak berubah caranya masuk ke SMP. Dan perlu tahu kalian ya, ini untuk SD itu kemungkinan udah full ya untuk tahun 2025, 2026 ini untuk siswa barunya ya. Untuk SMP sudah sedang berjalan nih, sedang bergerak nih. Jadi sekarang sudah PPDB dan alhamdulillah tahun kemarin tuh SD, SMP, SMA itu di sekitar bulan Februari itu sudah sold out ya, bahasa kerennya ya, udah tutup ya, udah penuh. Ini juga salah satunya menyebab karena kita pengajaran Al-Quran yang konsisten menggunakan metode Umi. Dan alhamdulillah ini kayaknya tren itu kelihatan akan seperti itu lagi. Mudah-mudahan. Wow, menarik dan keren banget ya, Ra. Nah, dari sini tuh saya lihat guru-guru juga sangat dipersiapkan ya. Betul sekali. Sertifikasi dan bisa memberi pengajaran yang terbaik gitu loh untuk murid-muridnya. Masya Allah. Apalagi dengan sistem penerapan yang di Islamic Village yang mungkin kita dapat dari pembahasan tadi, insight yang lebih dalam tentang penerapan bagaimana pendidikan agama Islam yang diterapkan secara khusus di Islamic Village ini sendiri ya, Ra. Nah, mungkin dari penyampaian tadi Pak Agus sebagai guru, salah satu guru ya Pak di Islamic Village ini, kita dapat motivasi banyak dan inspirasi yang banyak. Dapat juga insight. Ada satu lagi, ada satu Bapak sampaikan. Dulu ketika saya SMA, kemudian saya pernah mengajari SMA, pernah menjadi kepala sekolah di Islamic Village, saya belum pernah mendengar anak-anak Islamic Village itu tawuran. Itu saya salut nih Islamic Village. Padahal kita berada di tengah-tengah kota yang mungkin kita dengar anak sekolah sana tawuran gitu kan. Itu juga menjadi bagian, barangkali mungkin selain orang tua yang menjaga anaknya dengan baik adalah buah dari pengajaran ciri khas agama di Islamic Village. Itu seperti itu, penguatan karakter anak supaya tidak mudah terprovokasi, mereka bisa menjaga emosinya semacam itu. Keren banget ya, itu yang bikin sekolah Islamic Village terus berjaya sampai saat ini ya, Ra. Punya ciri khas tersendiri yang membedakan dari sekolah lainnya. Nah, mungkin kita udah dapat banyak nih insight dari Pak Agus. Mungkin teman-teman semua juga dapat
Yes, betul, dan inspirasi yang banyak nih dari pembahasan ini. Dan mungkin mau kita udahin enggak nih, Ra? Atau masih mau lanjut lagi karena pembahasannya menarik banget ya, Ra? Iya benar. Oke, mungkin dari pembahasan ini cukup itu aja nih yang kita bahas tentang penerapan kurikulum di Islamic Village ini dengan penerapan sistem pendidikan yang ada, dan tadi lebih dalam lagi tentang Islamic Village sebagaimana sistem-sistem yang Boleh ada. saya menambahkan dikit? Boleh, Pak? Ya, oke. Sekedar informasi saja, kalau di Islamic Village ada pendidikan dengan program nasional maupun internasional, dan program internasional telah menghasilkan beberapa lulusan yang mereka bisa melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri dengan cara yang mudah. Tahun kemarin pastinya saya nggak tahu, tapi lebih dari 5 siswa kita yang begitu mudah mereka melanjutkan pendidikan ke luar negeri karena itu juga mengadopsi kurikulum IB yang itu juga mempermudah mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan ini saya salut nih, kemarin dengar juga beberapa teman-teman kita yang SMK itu sudah mempersiapkan diri untuk pendidikan mereka ke luar negeri dengan membuat profil mereka, kemudian ada di antara mereka ikut volunteer seperti semacam itu. Memang harus seperti semacam itu. Jadi sudah mulai terbuka nih anak-anak SMK, SMA, apalagi IB, bahwa cakrawala mereka sudah go internasional gitu kan. Ini yang harus kita bangun karena kalian sebagai generasi Z ini bukan saatnya lagi orientasi hanya nasional saja, harus sudah go internasional. Jadi penguasaan bahasa asing, bahasa Arab maupun bahasa Inggris itu sudah harus menjadi kudu ya, menjadi kewajiban supaya itu menjadi daya saing yang kalian bisa berkompetisi di kancah internasional. Dan itu sudah dimulai teman-teman kalian yang tahun kemarin maupun tahun ini sudah kelihatan yang akan ke sana juga. Itu juga menjadi hal yang saya pikir karena keberhasilan kita membuka ataupun mengarahkan, membimbing anak-anak kita di Islamic Village itu barangkali itu. Wah, keren banget nih, apalagi dengan hasil-hasil siswa-siswi saat ini, dengan apa ya, bisa dibilang kita termasuk salah satu yang maju ya. Iya. Karena dengan lulusan-lulusan terbaik. Satunya juga dengan penerapan kurikulum, ada kurikulum IB Iya, yang betul. sudah terstandarisasi nasional gitu loh, sesuai dengan Internasional. Iya, Ah, nasional mah. iya. Nah, itu keren banget di Isfil ini, Islamic Village ini, dan mungkin itu juga menjadi inspirasi buat remaja-remaja di luar sana yang mungkin bisa nih penerapan-penerapan ada mempersiapkan segala macamnya dalam segi pendidikan agama dan mungkin ke jenjang-jenjang selanjutnya. Dan mungkin dari pembahasan tadi kita dapat banyak banget insight nih, Ra. Dan jangan lupa juga buat saksiin nih podcast-podcast selanjutnya yang mungkin bisa jauh lebih menarik dan dapat bikin kalian juga berpengaruh nih. Bisa dilihat juga episode-episode sebelumnya dari podcast Ispil Today. Betul. Nah, itu aja kali ya, Ra. Iya, oke. Sebelumnya Terima kasih banyak Pak Agus sudah hadir. hadir sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Oke. Itu aja dari saya Ikhwan Fadila dan Saya Ratu Rasyadha. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.